Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAU-USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangannya untuk market XAU-USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, pembukaan tadi pagi di sesi Asia itu terjadi candle impulsif bullish, dan di sini pergerakannya membentuk 3 candle impulsif ya, artinya ada 3 white soldier ya, pembentukan chart pattern di mana memberikan dorongan kuat pada buyer. Dan kalau kita lihat area yang sudah kita gambarkan tadi pagi ya, yaitu di level psikologi antara 1855.61 dan level psikologi bawah 1850.30. Dan tentunya kalau kita perhatikan di sini ada breakout impulsif dan close di atas level psikologi, dan kemudian ada konfirmasi satu kali candle bullish ya, dan mendekati wilayah golden level. Tapi tentunya ada dorongan di sesi Eropa ya, tidak terjadi penurunan tapi terjadi candle impulsif, dan saat ini masih bergerak. Besar kemungkinan akan ditutup candle impulsif sih. Sekarang waktu menunjukkan sudah 16:48 menit. Dan tentunya gambaran saya setelah kalau kita perhatikan dengan area yang sudah di breakout dari level psikologi, kemudian area golden level, dan kemudian mendekati area extreme probability ya, di area antara 1862.98 sampai dengan 1864.54, yaitu di 78,6% sampai dengan 88,3%. Tentunya menurut saya karena saat ini sudah mau nanti jam 19.00 ya, yaitu akan ada pembukaan sesi Amerika, dan nanti malam juga akan rilis data inflation rate. Tentunya CPI ini menurut saya sebelum rilis, pergerakan pasar akan kecenderungan sideways ya, bergerak terbatas ya, besar kemungkinan akan membentuk sebuah area base ya, atau membentuk sebuah area base atau membentuk sebuah pergerakan ranging. Dan di sini nanti akan kita lihat ya seperti apa kondisinya. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 1 jam untuk melihat lebih detail ya dari pergerakannya. Nah, di time frame 1 jam Anda bisa lihat di sini tadi sempat terjadi pembentukan bearish engulfing ya di time frame 1 jam. Oke, kemudian dikonfirmasi oleh candle impulsif, dan ternyata berhasil break ya di atas daripada open impulsif bearish ini. Biasanya kalau kecenderungan sudah terjadi break seperti ini, harusnya memang dia akan bergerak naik lebih tinggi ya, harusnya. Cuman saya melihatnya, karena ini saya hapus dulu ya area golden levelnya, Fibonacci-nya saya hapus. Sebentar, saya akan memberikan gambaran arahan buat temen-temen ya. Sebentar, saya rapikan dulu. Ini area support. Oke, ini adalah area support yang bawah. Dan di sini saya hapus dulu. Ini juga. Nah, menurut saya akan bergerak range ya, membentuk sebuah pergerakan ranging. Sebentar, ini resistannya saya hapus aja dulu nih. Oke, saya rapikan dulu seperti ini. Nah, yang teman-teman wajib perhatikan, ini juga posisinya tadi open bearish-nya juga sudah di breakout ya hari ini. Coba range-nya itu berkisaran antara ini, antara area resisten atas sampai dengan area support di bawah area ini. Nah, di area sini tentunya ini yang menjadikan titik pemantauan kita untuk hari ini ya. Besar kemungkinan menurut saya ketika nanti memasuki sesi Amerika ya, sebelum rilis news CPI, harga akan kecenderungan bergerak konsolidasi di wilayah ini. Maka di sini saya akan tandain wilayah pemantauannya. Oke, yang kedua di area bawah. Nah, di area sini ya. Nah, tentunya seperti ini. Jadi gambaran saya, hal yang akan terjadi ya, saya akan pantau dulu dari dua level ini antara 1864 sampai dengan 1857.76. Ya, besar kemungkinan pergerakan akan bergerak sideways ya, seperti ini, naik turun sampai nanti betul-betul akan rilis news CPI ya di Amerika, baik nanti apakah betul-betul menguat atau melemah, yang mendorong indeks dolar menguat ataupun melemah. Dan sudah saya sampaikan juga ya untuk analisa seperti apa kondisinya yang berhubungan dengan XAU-USD. Untuk data nanti malam yang akan rilis sudah saya sampaikan. Tinggal nanti kita lihat ya kondisinya
saya sih masih melihat potensi pergerakan XAUUSD ini masih kecenderungan turun ya. Tentunya nanti kita lihat ya potensinya, kalau memang pergerakan nantinya break di atas resisten ya, break di atas resisten, maka kecenderungannya pasti akan bergerak naik. Oke. Ya, seperti ini. Kalau break di atas 1864.85 close di atas daripada resisten, maka akan kecenderungannya naik. Naiknya sampai berapa? Kita hitung range-nya untuk saat ini ya. Sementara waktu kita hitungnya $30 kalau naik sampai area, sebentar saya turunkan dulu. Ya, kurang lebih ternyata di area sini, area oke. Nah, ini ya, ini saya tarik 50% sampai ini ya, titik A ini tertingginya sampai dengan titik bawah ada area 50% sampai area 1881.64, area 78,6%. Kalau naik pasti akan kecenderungannya ke sana. Dan di situ juga di time frame 1 jam ada area order block juga di posisi ini. Ya, ini ada area order block. Maka targetnya menurut saya bisa bergerak menuju wilayah ini. Ya, ini ada area order block di time frame 1 jam. Oke, jadi bisa dipantau wilayah tersebut. Kalau nanti betul-betul naik sampai wilayah tersebut, jika mana ada pembalikan ya, informasi candle terbentuk di wilayah ini, maka bisa sell dengan target penurunan yang mungkin bisa lebih besar. Oke. Nah, ini kondisinya kalau nanti memang kecenderungan CPI mendorong XAUUSD naik lebih tinggi, akan mendekati wilayah 78,6% sampai dengan 88,3, yaitu di 1881.64 sampai dengan 1885.51. Ini dulu yang pertama. Kalau nanti terjadi dorongan seller yang cukup signifikan ketika indeks dolar betul-betul menguat, maka saya bisa melihat potensi penurunan dengan range $30 mencapai wilayah supportnya ya, yaitu di kisaran ini 1833.23 bisa mencapai area ini. Maka saya akan gambarkan targetnya ya, saya targetkan sampai wilayah ini untuk nanti malam ya, ketika kondisi indeks dolar menguat dan XAUUSD pasti akan terjadi penurunan. Oke, saya akan gambarkan dengan syarat pastinya keluar dari area konsolidasi ini ya. Dia akan menuju wilayah area 1840 sampai dengan 1833 area tersebut ya. Jadi informasinya seperti ini. Adapun yang perlu saya sampaikan juga, jika nanti rilis news, tentunya kan kita tidak akan tahu ya hasilnya, kecenderungannya seperti apa dengan data nanti yang akan rilis. Teman-teman bisa tidak transaksi dulu sampai melihat kondisi market. Setelah news itu baru boleh untuk transaksi. Tapi kalau teman-teman mau memiliki spekulasi yang tinggi ya, dengan melihat ya skenario ataupun kondisi secara teknikal dan fundamental sesuai, ya bisa entry dulu sebelum rilis berita itu sih. Tapi kalau untuk menggunakan strategi buy stop ataupun sell stop, menurut saya kurang efektif ya untuk saat ini, karena broker-broker yang ada saat ini itu tidak mendukung, bukan tidak mendukung, dalam arti sering terjadi open gap up atau open gap down pada market ketika jelang news akan rilis tersebut gitu. Jadi kalau open gap up tuh kadang kita tidak mendapatkan harga yang kita inginkan ya ketika kita menggunakan buy stop atau sell stop. Tapi kalau ada juga broker yang menangkap posisinya malah jauh di atas daripada posisi yang kita ambil gitu, yang kita orderkan. Itu juga sangat berbahaya dan merugikan bagi seorang trader. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.